Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam olahraga. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah memberi kita kesehatan, keselamatan, dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran PJOK. Ustadz Hendra mengingatkan kembali, selama di rumah jangan lupa tetap berolahraga agar tubuh tetap sehat dan kekebalan tubuh kita menjadi meningkat. Selain itu juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 seperti cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Konsumsi makanan bergizi seimbang, dan ketika dari luar rumah jangan lupa langsung mandi ya anakku sekalian. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar kita diberi kemudahan dan wabah COVID-19 ini segera hilang dari negeri ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk melakukan berbagai aktivitas fisik, kita memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Bagaimana caranya mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar? Ya, benar. Salah satunya adalah dengan berolahraga secara rutin, latihan senam lantai dan senam irama, serta aktivitas gerak seperti berlari juga dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk memudahkan pembelajaran pada hari ini, kalian bisa menyiapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat informasi-informasi penting pada materi pembelajaran hari ini. Pada akhir pembelajaran nanti, ada tugas bagi kalian untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita simak bersama pembelajaran PJOK hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita. Yang lalu kita membahas tentang senam lantai tanpa menggunakan alat. Nah, sekarang kita masuk ke senam lantai dengan menggunakan alat. Apa saja itu? Mari kita simak berikut ini. Contoh alat yang digunakan yaitu matras, palang atau gawang rintangan, tongkat kayu, dan palang besi. Berikut beberapa variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Poin B, variasi pola gerak senam lantai dengan alat. 1. Melompati rintangan. Melompati rintangan dapat dilakukan dengan melewati gawang, box, dan teman sendiri. A. Lompat melewati gawang. Cara melakukannya sebagai berikut. 1. Siapkan rintangan setinggi 10 kali 100. 2. Sikap awal berdiri tegak. 3. Lakukan awalan lari sebelum melompat. 4. Tolakkan kaki yang sering digunakan untuk tumpuan. 5. Lompatlah melewati rintangan dan mendarat dengan kedua kaki menggepar matras. Poin B kecil, loncat kangkang melewati box. Loncat kangkang dapat dilakukan dengan menggunakan matras atau peti lompat. Cara melakukannya: 1. Siapkan lintasan lari 8-10 meter, peti loncat, dan matras. 2. Lakukan lari ancang-ancang dari pelan kemudian makin cepat. Yang ketiga, pada langkah terakhir, lakukan tolakan menggunakan kedua kaki. Keempat, tumpuan kedua tangan di atas peti loncat. Kemudian angkat panggul dan rentangkan kedua kaki lurus ke samping. Yang kelima, lakukan pendaratan dengan kedua kaki lalu berdiri dan jaga keseimbangan agar tetap seimbang dan tidak jatuh. Berikut poin C, lompat kangkang melewati teman. Cara melakukannya: 1. Bagi yang bertindak sebagai rintangan. A. Kita memilih teman yang tinggi badannya itu sama dengan kita. Kemudian B. Teman yang bertindak sebagai rintangan itu mengambil posisi bungkuk dengan posisi kepala itu menunduk atau lebih rendah dari punggung ya. Kemudian C, pada saat teman berada di atas kita, jangan mengangkat kepala ya, karena ini dapat membahayakan diri kita sendiri dan teman kita yang sedang melompati kita. Kemudian yang kedua ini,
Bagi pelompat, lakukanlah hal-hal berikut ini. Nah, ini bagi yang melakukan lompatan. 1. Sikap awal untuk melompat dengan berdiri tegak, pandangan kita itu lurus ke depan. Yang kedua, bersiap melakukan awalan lari. 3. Secara perlahan mulai berlari ke depan. Saat berada di depan teman yang menjadi rintangan kita, maka kita ayunkan kedua tangan kita ke depan. Yang keempat, saat berada di atas punggung teman, kita membentuk sikap kangkang dengan kedua tangan bertumpu pada bahu atau punggung teman. Nah, jadi ini melakukan kangkang dengan selebar-lebarnya ya, sesuai kemampuan juga tentunya. Makanya kita disuruh untuk memilih teman yang sepadan dengan kita. Untuk poin 5, mendarat dengan kedua kaki rapat secara bersama-sama dengan lutut sedikit ditekuk atau mengeper ya, mengeper. Berikutnya ini adalah gambar dari senam dengan menggunakan tongkat ya. Bagaimana cara kita untuk melakukannya, kita bisa melihat pada gambar berikut ini. Jadi kita hanya bermodalkan tongkat panjang seperti tongkat pramuka ya. Berikut ini untuk melakukan senam tongkat ya. Yang pertama, siapkan tongkat sepanjang 1 meter. Yang kedua, berdirilah tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Dan yang ketiga, peganglah tongkat dengan kedua tangan. Keempat, bengkukkan badan. Dan yang kelima, kita mengayunkan tongkat ke atas. Dan yang keenam, lakukan secara berulang-ulang ya. Untuk yang ketiga ya, ini bergantung dengan kombinasi mengayun. Nah, caranya kita bisa lihat pada gambar, yaitu bergantung dan sambil mengayun ya. Bergantung ini dilakukan dengan berpegangan pada benda yang lebih tinggi dari badan. Bergantung dapat dilakukan dengan 1 atau 2 tangan supaya tidak terjatuh. Nah, tangan itu harus berpegangan yang kuat ya dengan pegangan tangan tadi. Nah, kita dapat bergantung dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian. Nah, kemudian secara beberapa saat itu bergantung, lalu kita melepaskan pegangan tangan kita untuk mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan ya. Nah, cara untuk melakukan gerakan bergantung pada palang tunggal. Yang pertama, mula-mula kita menyiapkan matras dan palang yang sejajar. Yang kedua, kita berdiri menghadap ke palang sejajar dengan jarak 4 sampai 5 meter. Dan yang ketiga, kita berlarilah dengan pelan, kemudian semakin cepat. Keempat, segera tolakkan kaki agar meraih dan berpegang dengan pelang. Dan kelima, kita menggunakan tangan kanan untuk berpegangan pada palang. Ini juga bisa dilakukan bagi yang lebih kuat tangan kirinya, bisa terlebih dahulu tangan kiri. Yang keenam, ganti dengan tangan kiri untuk berpegangan dengan posisi agak ke depan. Jadi untuk poin 6 ini kebalikannya. Kalau dia memulai dengan tangan kanan, maka nanti untuk bergantinya ke tangan kiri, atau sebaliknya ya, tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian yang poin ke-7, lakukan bergantung tangan kanan dan kiri secara bergantian. Nah, yang ke-8, kita lakukan gerakan ini sambil bergerak ke depan. Jadi mengayunkan badan kita ke depan dan ke belakang. Poin B, gerak bergantung dan mengayun kita. Jadi yang pertama, kita berdiri di bawah palang tunggal, kemudian lakukan gerakan menolak hingga tangan itu berpegangan di palang. Nah, bedanya dengan yang tadi, kita itu sambil lari, tapi kalau yang mengayun ini kita berada pas di bawah palangnya. Lalu kita lakukan gerakan menolak. Jadi kita langsung mengangkat badan kita untuk mencoba untuk berpegangan di palang. Ketiga, kedua tangan kita memegang palang tunggal tersebut. Yang keempat, ayunkan kedua tungkai ke depan dan ke belakang hingga tubuh kita itu jadi mengayun. Yang kelima, kurangi gerakan ayunan secara perlahan-lahan. Jadi tidak boleh
terlalu kencang ya. Yang keenam, lepaskan pegangan tangan dan mendaratlah dengan kedua kaki secara bersamaan. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang ya. Adapun gambarnya seperti ini. Tahap pertama mulai memegang, dan yang kedua kita mulai mencoba untuk mengayun perlahan, dan yang ketiga kita mulai mengayun ke depan, dan lalu kita melakukan pendaratan. Nah, posisi mendarat tepat seperti nomor 4 ini, dengan kaki sejajar dan bisa untuk merentangkan tangan. Nah, fungsi untuk rentangkan tangan ini untuk menjaga keseimbangan kita agar tidak oleng ke kanan dan ke kiri. Baik anak-anakku sekalian, untuk kali ini, pertemuan ini kita hanya diberikan tugas, yaitu tugas teori saja. Untuk praktek, karena ini berkaitan dengan alat bahan yang mungkin nantinya akan kita sulit untuk mendapatkannya, Ustadz rasa anak-anakku semuanya sudah paham ya, walaupun nanti kita tidak melakukan secara offline ya dan online, tentunya dengan melihat juga anak-anakku sekalian sudah paham. Untuk melatih kita, yaitu kita menjawab soal-soal di teori ini. Yang pertama, ukuran gawang untuk melompat melewati gawang itu adalah berapa? Dan yang kedua, bagian tubuh untuk menolak pada langkah terakhir loncatan kangkang itu adalah. Yang ketiga, melompat berguna untuk melatih otot. Titik-titik. Yang keempat, uraikanlah langkah-langkah melakukan gerakan lompat kangkang melewati box. Tadi kita sudah bahas. Yang keenam, pada saat lompat kangkang yang menjadi tumpuan adalah. Yang ketujuh, bergantung dan mengayun dapat menggunakan alat berupa titik-titik ya. Saya rasa Anda sudah paham ya. Silakan saja diisi. 8. Posisi kedua kaki saat mendarat setelah bergantung adalah. Nah ini, apakah dia satu kaki atau kedua sejajar, seperti apa. 9. Tumpuan saat meloncat adalah. Nah ini kebalikan ya, sama ya, tapi dijawab saja. 10. Bagaimana cara melakukan gerakan melompati teman. Nah, tadi sudah ada, mungkin nanti bisa lanjut diisi pada tugas berikut. Baik anak-anakku sekalian, untuk tugas kali ini memang cukup banyak, 10, karena kita tidak melakukan tugas praktek. Saya berharap dengan tidak melakukan tugas praktek ini, anak-anakku sekalian sudah bisa melihat gambar-gambar tadi. Tentunya nanti suatu saat nanti kita bisa melakukan prakteknya di sekolah. Baik anak-anak sekalian, mungkin cukup sekian tugas dari Ustadz. Oke, silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan melalui nomor WA, di foto boleh, atau juga boleh diisi melalui link yang sudah Ustadz berikan. Oke, selamat mengerjakan. Itulah tadi pembelajaran PJOK pada hari ini. Semoga pembelajaran tadi dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap berolahraga dan jaga kesehatan. Bantu orang tua di rumah dan sholat tepat waktu. Selamat belajar, tetap sehat dan semangat. Ingat, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.